Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah pernah bahas ya buat ponsel dari Infinix GT 10 Pro, dan ternyata masih banyak banget dari kalian yang pada request buat nyobain ponsel tersebut. Lebih tepatnya buat gaming test dari ponsel Infinix GT 10 Pro. Jadi di video kali ini kita menghadirkan lagi satu buah ponsel dari Infinix GT 10 Pro, dan buat varian yang kita pilih di video kali ini sedikit berbeda. Lebih tepatnya yang kemarin kan warna silver atau warna grey ya, dan sekarang ini kita pilih yang warna hitam. Buat warna hitam itu ada kombinasi dengan warna orange kayak gini. Nah, langsung aja kita unboxing sama-sama buat ponselnya. Dalam paket penjualannya tentu kita mendapatkan satu buah ponsel dari Infinix GT 10 Pro. Lalu kita mendapatkan buku panduan dan juga buku garansi. Kemudian di sini ada stiker dari Infinix, dan tentunya kita juga mendapatkan buat anti gores kaca tambahan. Mantap banget ya. Buat paket penjualannya super komplit, ada stiker, ada juga buat anti gores tambahan. Selanjutnya tentu kita mendapatkan adapter charger yang udah ngebut banget dengan kecepatan pengecasan hingga 45 watts. Dan tentunya ada juga kabel pengecasan atau kabel USB dengan letter L kayak gini. Jadi cocok banget buat kita yang lagi ngegame tapi tiba-tiba baterainya udah mau habis. Tentunya nggak perlu khawatir kabelnya putus di bagian ujung sini ya. Biasanya kan kalau sambil ngecas itu pada ketekuk atau pada apa sih namanya? Ya pada ketekuk gitulah. Nah oke, kita beresin terlebih dahulu biar lebih kelihatan rapi buat meja reviewnya. Dan sesuai judul ya, di video kali ini kita akan memberikan settingan wajib buat kalian para user Infinix, lebih tepatnya buat Infinix GT 10 Pro yang baru pakai ponsel ini. Kalian wajib nih nyimak video ini dari awal hingga selesai. Tentunya bisa membuat kita lebih nyaman dan lebih enak dalam pengoperasian dari ponsel Infinix GT 10 Pro ini. Yang pertama tentunya buat kalian para user Infinix atau para pemakai ponsel baru dari Infinix, kita wajib buat ngaktifin kartu garansinya. Caranya gimana? Yang pertama kita masuk aja di bagian setting, kemudian klik aja di bagian tentang ponsel. Di sini kita bisa mengaktifkan kartu garansi elektronik, kita daftarin aja. Nah, di sini bisa kalian sesuaiin dengan tanggal waktu pembelian dari ponsel Infinix kalian. Karena saya unboxingnya di tanggal 5 September, jadi kita pilih 5 September 2023. Nah, setelah aktif kayak gini kan lebih nyaman ya. Jadi kita tahu buat garansi di ponsel Infinix yang sedang kita pakai itu bisa aktif nyampe bulan atau nyampe tahun berapa. Karena ini kita baru aja aktifin, jadi masa aktifnya masih 1 tahun ke depan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik cek garansi melalui email di website ya. Kemudian buat setup selanjutnya biasanya saya ilangin buat navigasi sistemnya atau navigasi ini ya, navigasi fisik kayak gini. Ini kan kelihatan cukup mengganggu. Itu kalau menurut saya pribadi sih. Selain itu ponsel ini juga kan udah punya dagu dan juga bezel di bagian atas maupun kiri yang udah kelihatan tipis banget. Jadi kalau kita ilangin bisa kelihatan makin mewah. Dan caranya gimana? Kita masuk aja di bagian pengaturan. Kemudian kita tulis di sini navigasi. Nah, navigasi sistem biar lebih cepat gitu ya. Kemudian di sini kita ubah pakai navigasi gestur atau gerakan. Dan tentunya ini udah hilang secara langsung. Ini makin kelihatan mewah ya. Selain itu kalau kita pakai navigasi gestur kayak gini tadi ya yang udah kita aktifin, bisa sangat membantu banget ya. Misalnya kita lagi buka kayak gini, mau tekan kembali kan susah, atau ada di bawah gini kan susah kalau lagi pakai satu tangan. Nah, kalau pakai navigasi gestur tinggal kita geser aja kayak gini kan nyaman banget. Kemudian buat setup selanjutnya atau setup yang ketiga, biasanya kita ubah di bagian keyboardnya. Ya bukan keyboardnya, tapi di bagian pengaturannya. Misalnya kayak gini. Misal ini keliru atau salah mencet kayak gini kan ya nggak enak ya, langsung muncul kayak gini. Atau kadang lagi nulis apa gitu munculnya apa. Kayak koreksi kata gitu loh. Dan caranya itu sangat mudah banget biar tombol atau keyboardnya itu bisa nyesuaiin dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita klik. Caranya mudah banget. Tinggal kita klik ini ya, icon di bagian pojok kiri atas, ini kita klik, kemudian kita masuk di bagian lainnya. Nah, di sini bisa langsung kalian lihat muncul banyak banget ya. Di sini pilih aja buat masukan. Ini masukan biasanya sih saya nonaktifkan semua, atau kalian bisa juga pilih mana yang mau dinonaktifin. Lebih tepatnya di bagian koreksi otomatis. Ini yang paling nyebelin. Kita lagi nulis apa munculnya apa, paling sok tahu gitu loh. Kemudian kita klik di bagian lanjutan, getar kita matiin juga karena saya kurang suka ketika mencet-mencet itu ada getarannya, kayak geli-geli gimana gitu. Kemudian ini juga kita nonaktifin, bagikan data juga kita matiin. Rekomendasi dan juga pencarian juga biasanya saya matiin juga. Jadi ketika udah kita setting kayak gini, buat setupnya itu lebih enak lagi. Nah kayak gini nih,
kan nggak ada getaran. Terus kalau kita geser-geser gini nggak bakalan muncul kata atau huruf yang nggak kita inginkan. Selanjutnya, kalau kita pakai ponsel baru dari Infinix atau Transsion, biasanya itu waktunya suka ngaco, ya kan? Nah, ini bisa kalian perhatiin, padahal ini kita udah koneksiin ke jaringan internet, dan ini kita rekam videonya di kisaran jam 13 atau jam 14, lebih tepatnya jam 2 siang. Tapi di sini di ponsel Infinix ini menunjukkan masih jam 8 pagi atau jam 8 kurang ya. Caranya tuh mudah banget, kita masuk aja di bagian pengaturan, kemudian masuk di bagian sistem, lalu kita pilih aja di sini ya, tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ini padahal udah kita pilih atur waktu otomatisnya, ya kan. Kemudian zona waktu juga udah otomatis, tapi ini sering ngaco ya, bukan ngaco sih, tapi buat wilayahnya itu yang kepilih malah di wilayah Afrika. Nah, ini caranya gampang banget biar bisa otomatis atau sesuai dengan kawasan kita. Ini yang pertama, atur zona waktu otomatis kita matiin terlebih dahulu. Kemudian kita pilih, lebih tepatnya harus kita setting manual ini ya. Kita cari yang GMT plus 07 lebih tepatnya buat kawasan Jakarta. Nah, ini udah muncul buat kawasan Jakarta, kita klik aja. Kemudian jangan lupa ini diaktifin ya. Bisa kalian lihat otomatis waktunya langsung berubah, ya kan, hampir jam 2 siang. Selisih waktunya cukup panjang banget. Bisa berabe kalau kalian lupa nyeting waktu tapi kalian fokus lihat jam di sini. Bisa-bisa udah siang kalian balik tidur lagi. Setup selanjutnya yang biasa saya gunakan, ini kita atur terlebih dahulu buat refresh rate-nya. Karena ponsel ini kan punya panel AMOLED, kemudian punya refresh rate tinggi di 120 Hz. Jadi kita pilih aja terlebih dahulu di bagian layar dan kecerahan. Di sini kita ubah buat rasio penyegaran. Ini terdapat 120 Hz, 90 Hz, dan juga 60 Hz, begitu juga rasio otomatis. Kalau saya sih biasanya ini ya, pilih buat rasio otomatisnya, karena kalau kita pakaiin atau kita paksa di 120 Hz, ini buat konsumsi daya baterainya itu tentunya makin ekstra, atau lebih tepatnya, yang biasanya 1 jam berkurang 10%. Nah, nanti kalau kita paksain di 120 Hz atau kita pilih opsi 120 Hz, ini nanti bisa lebih tinggi. Ya, misalnya yang biasanya cuma 10%, kalau kita aktifin otomatis, ini bisa meningkat jadi 12%, kurang lebihnya kayak gitu contohnya. Karena berbagai aplikasi juga nggak selalu support dengan opsi refresh rate tinggi di 120 Hz. Oke, buat setup selanjutnya saya akan memberitahukan gimana cara buat menggandakan aplikasi. Ya, menggandakan aplikasi bukan menggandakan uang. Gimana caranya? Kita masuk aja di bagian pengaturan, masuk ke fitur spesial, kemudian kita cari Xclone. Nah, kayak gini. Contohnya semisal kita punya banyak nomor WA, entah itu buat nomor bisnis atau saking banyaknya buat customer atau nomor yang kalian miliki, kalian tenang aja, download 1 WA aja nggak apa-apa. Tinggal kalian centang kayak gini, nanti secara otomatis aplikasi ini atau aplikasi WA bisa langsung muncul di beranda. Nah, kayak gini ya. Jadi yang ada tandanya kayak gini, ada lingkaran kecil di bagian pojok ini, putih-putih ini loh. Nah, ini tandanya buat WA clone atau aplikasi clone ya. Dan tentunya nggak cuman WA aja, kayak Facebook, Messenger, nantinya bisa kalian clone juga di ponsel Infinix GT 10 Pro maupun ponsel Infinix lainnya. Buat setup selanjutnya di sini biasanya saya ganti nih buat gestur dari atas tarik ke bawah. Misal kayak gini. Nah, kayak gini kan susah ya. Jadi kalau misalnya ada notifikasi kayak gini kan nggak perlu kita pakai 2 tangan. Ya misalnya pakai 1 tangan kayak gini kan ribet, susah gitu. Jadi kita bisa tarik kayak gini, nanti bisa muncul buat notifikasi yang ada di atas. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal kita cubit aja buat layarnya, kemudian kita masuk di bagian pengaturan. Jadi kita pilih aja geser ke bawah pada peluncur ini ya. Kita pilih bilah notifikasi dan kita lihat hasilnya. Kita pakai 1 tangan aja ini. Ya, langsung muncul notifikasi yang ada di bagian atas. Jadi kita nggak perlu susah-susah geser ke atas kayak gini atau pakai 2 tangan kayak gini. Udah simple banget kan? Buat setup selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan cara kayak gini ya. Biasanya kalau layar mati kayak gini, nah kayak gini kan harus kita aktifin dulu pakai tombol power. Nah, sekarang ini saya akan memberikan tutorial atau cara gimana agar bisa nyala otomatis. Kita masuk aja di bagian pengaturan, kemudian di sini kita klik ini ya, membangunkan di bagian pencarian biar nggak terlalu ribet. Nah, kalian tinggal aktifin aja kayak gini. Jadi misal ini ponsel posisi mati, kita angkat langsung layarnya nyala. Nah, mantap banget kan? Jadi kita nggak perlu tekan tombol powernya.
Dan setup yang terakhir yang biasa saya pakai karena kita kan lagi pakai ponsel Infinix GT10 Pro. Ini juga berlaku buat ponsel-ponsel Infinix seri terbaru yang udah punya fitur bypass charge. Jadi di video kita kemarin tuh cukup banyak yang nanyain gimana cara menggunakan bypass. Caranya tuh mudah banget, kita masuk aja di bagian pengaturan, kita masuk di bagian fitur spesial, kemudian kita masuk di bagian mode game kayak gini, kita geser, kemudian di sini ada keterangan pengisian daya bypass, kita aktifin. Ini kita aktifin nyampe hijau kayak gini ya. Kemudian kita bisa pilih juga, atau kalian bisa pilih ambang pengisian dayanya kalian atur berapa. Kalau 20, nanti secara otomatis akan memasuki mode daya bypass ketika udah ada di 20%. Kemudian daya pengisian dayanya juga bisa kalian pilih mau di 50 atau 100% nyampe penuh. Ini fitur memang sangat menarik banget buat ponsel harga 3 jutaan atau 2 jutaan yang ada di ponsel Infinix. Nah, jadi gimana nih menurut kalian dengan settingan wajib buat kita para pengguna baru ponsel Infinix? Coba tulis pendapat ataupun saran dan juga kritik ataupun tambahan dari kalian di kolom komentar. Dan buat video selanjutnya kita akan nyobain buat gaming test dari ponsel Infinix GT10 Pro ini, gimana performanya setelah kita tambahin buat ini ya, pakai fan cooler tambahan, apakah suhunya nanti bisa lebih terkondisikan, dan buat FPS ataupun konsumsi daya baterainya itu gimana di ponsel Infinix GT10 Pro ini. Dan jangan lupa aktifin buat notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.